5 tahun bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Cara kita bekerja, berpikir, bahkan cara kita bertahan hidup. Dunia sedang bergerak, dan sayangnya tidak semua orang sadar akan kecepatan perubahan itu. Hari ini, mungkin kamu masih bisa bertahan dengan gaji yang sama, pekerjaan yang sama, dan rutinitas yang terasa aman. Tapi 5 tahun ke depan, rasa aman itu bisa lenyap. Bukan karena takdir, tapi karena dunia sedang bergeser ke arah yang tak bisa dihindari. Teknologi semakin pintar. Mesin dan kecerdasan buatan kini bisa menulis, melayani, bahkan mengambil keputusan lebih cepat dan lebih murah daripada manusia. Apa yang dulu butuh 10 orang, kini cukup dilakukan oleh satu sistem otomatis. Pekerjaan yang dulu dianggap aman, kini mulai hilang satu persatu, diam-diam tanpa peringatan. Di sisi lain, nilai uang terus menurun. Harga naik, tapi penghasilan tak ikut berlari. Banyak orang menabung dengan harapan masa depan yang tenang, padahal diam-diam uang mereka kehilangan nilainya sedikit demi sedikit. Inflasi adalah pencuri yang tak terlihat, tapi paling kejam. Ia tidak menodong dengan senjata, hanya menunggu waktu hingga angka di rekeningmu tak lagi berarti banyak. Dan yang paling berbahaya bukan perubahan teknologinya, bukan juga ekonomi yang sulit, tapi pola pikir manusia yang tertinggal di masa lalu. Masih banyak yang percaya bahwa kerja keras saja cukup, bahwa menabung adalah jalan aman, bahwa nasib buruk bisa diatasi dengan doa tanpa tindakan. Padahal dunia kini tak lagi berjalan dengan logika yang sama. 5 tahun ke depan akan ada 2 jenis manusia, mereka yang beradaptasi dan mereka yang tersingkir. Yang pertama belajar menyesuaikan diri, memanfaatkan peluang baru, dan menata ulang cara hidupnya. Yang kedua, hanya mengeluh, menolak berubah, dan akhirnya ditinggalkan oleh zaman yang tak menunggu siapapun. Inilah saatnya kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar siap menghadapi dunia yang baru, atau kita masih berharap bahwa dunia akan kembali seperti dulu? Selamat datang di era baru, di mana bertahan bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang mau belajar. Dan disinilah logika hati akan membimbingmu berpikir lebih dalam, agar 5 tahun ke depan tidak menjadi mimpi buruk, melainkan titik balik menuju kehidupan yang lebih sadar dan berdaya. Sebelum lanjut ke bagian berikutnya, tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena perjalanan berpikir ini baru saja dimulai, dan kamu tidak ingin tertinggal satu langkah pun. Pola pikir baru dari bertahan menjadi bertumbuh. Kebanyakan orang hari ini hidup dengan pola pikir yang sama seperti 10 tahun lalu. Mereka bekerja keras, menabung sedikit, berharap suatu hari semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi, dunia tak lagi memberi penghargaan pada mereka yang hanya bertahan. Dunia kini menghargai mereka yang bertumbuh. Selama ini kita diajarkan untuk bermain aman. Kita takut gagal, takut mencoba, takut kehilangan sedikit yang kita miliki. Padahal, justru di sanalah awal dari kemiskinan yang tidak berakhir. Ketakutan yang membuat kita berhenti bergerak. Seseorang bisa miskin bukan karena ia tak punya uang, tapi karena ia tak berani belajar hal baru. Pola pikir lama berkata, yang penting kerja, yang penting gaji lancar. Tapi dunia baru berkata, yang penting bisa menyesuaikan diri, bisa menciptakan nilai. Jika 10 tahun lalu kerja keras sudah cukup, hari ini kerja keras tanpa arah hanya membuat kita lelah. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar otot, tapi arah. Bukan sekadar usaha, tapi kesadaran. Lihatlah mereka yang berhasil bertahan di tengah badai perubahan. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka mau berubah lebih dulu. Mereka belajar keterampilan baru. Mereka terbuka pada peluang baru. Dan mereka tak gengsi memulai kembali dari bawah. Selama itu membuat mereka tumbuh. Kita sering berkata, saya tidak punya modal. Padahal modal terbesar bukanlah uang, melainkan cara berpikir yang tidak menyerah. Dunia bisa mengambil pekerjaanmu, tapi tidak bisa mengambil kemampuanmu untuk belajar. Itulah kekuatan sejati yang membedakan mereka yang terus tenggelam dan mereka yang akhirnya naik ke permukaan. Masalahnya, banyak orang masih berpikir bahwa perubahan hanya urusan orang muda atau orang kaya. Padahal bertumbuh adalah kebutuhan semua manusia, siapapun di usia berapapun. Kita tidak sedang berlomba menjadi hebat.
Kita hanya berjuang agar tidak diam di tempat yang sama. Karena diam di masa seperti ini artinya mundur. Dan mundur di dunia yang terus berlari artinya hilang. 5 tahun ke depan, mereka yang hanya bertahan akan tertinggal. Tapi mereka yang berani berpikir ulang, belajar hal baru, dan mengubah cara pandang terhadap hidup akan menemukan arah baru yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Bertahan adalah naluri, tapi bertumbuh adalah pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari hari ini, dari kesadaran kecil bahwa dunia tidak menunggumu siap. Kamu harus memilih untuk menjadi lebih dari sekadar korban perubahan. Kamu harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Karena satu hal yang pasti, dunia tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, tapi dunia selalu memberi ruang bagi mereka yang tahu bagaimana berpikir. Inilah waktunya mengubah pola pikir. Dari bertahan hidup menjadi bertumbuh dalam hidup. Dari takut kehilangan menjadi berani mencoba. Dari menunggu kesempatan menjadi pencipta kesempatan. Dan disitulah logika hati ingin mengajakmu. Bukan untuk menjadi kaya besok, tapi untuk mulai berpikir hari ini. Karena arah berpikir yang benar lebih berharga daripada 1000 langkah tanpa tujuan. Keahlian yang tak bisa digantikan mesin. Kita hidup di zaman di mana mesin mulai berpikir dan manusia justru mulai berhenti berpikir. Dunia berubah cepat, dan setiap hari ada pekerjaan yang hilang, diam-diam, tanpa peringatan. Apa yang dulu dikerjakan manusia dengan tangan dan tenaga, kini dilakukan oleh mesin dengan presisi tanpa lelah. Apa yang dulu dikelola oleh otak manusia, kini dihitung dan diputuskan oleh kecerdasan buatan hanya dalam hitungan detik. Tapi, di tengah semua itu, ada satu kabar baik. Tidak semua hal bisa digantikan oleh mesin. Ada keahlian-keahlian yang tidak bisa ditiru oleh algoritma, karena berasal dari sesuatu yang hanya dimiliki manusia, jiwa, empati, dan makna. Mesin bisa lebih cepat, tapi ia tidak bisa memahami rasa. AI bisa menulis, menggambar, bahkan berbicara dengan suara manusia. Tapi ia tidak pernah benar-benar mengerti apa itu kehilangan, perjuangan, cinta, atau harapan. Dan disitulah letak keunggulan manusia yang sejati. Keahlian yang tak bisa digantikan bukanlah tentang teknologi tinggi, melainkan tentang kemampuan berpikir mendalam, beradaptasi, dan memberi makna. Orang yang mampu mendengar dengan empati, yang bisa memimpin dengan hati, yang bisa menciptakan ide baru dari keterbatasan, mereka inilah yang akan bertahan bahkan ketika mesin mengambil alih dunia kerja. Dunia baru tidak membutuhkan banyak pekerja, tapi membutuhkan banyak pemikir, pencipta, dan penyelesai masalah. Mereka yang bisa melihat peluang di tengah kekacauan, yang bisa membaca arah ketika orang lain hanya melihat kabut. Itulah keahlian sejati di abad ini. Bukan sekedar apa yang kamu tahu, tapi bagaimana kamu berpikir. Masalahnya, sistem pendidikan dan kebiasaan hidup kita sering mematikan kemampuan itu. Kita diajarkan menghafal, bukan memahami. Kita diajarkan mencari aman, bukan mencari arah. Kita disuruh mengikuti, bukan mencipta. Padahal di masa depan, yang hanya bisa mengikuti akan tertinggal, dan yang berani mencipta akan memimpin. Mulailah mengasah hal-hal yang tidak bisa diprogram. Belajar berkomunikasi dengan tulus. Belajar berpikir kritis, bukan hanya percaya pada apa yang kamu baca. Belajar menciptakan nilai, bukan sekedar mencari gaji. Dan yang paling penting, belajar untuk terus belajar. Karena mesin akan selalu lebih cepat, tapi manusia yang terus belajar akan selalu lebih hidup. Kamu tidak harus menjadi ahli teknologi untuk bertahan di masa depan, tapi kamu harus menjadi manusia yang tidak kehilangan kemanusiaannya. Jangan takut kalah dari mesin. Takutlah jika kamu berhenti berpikir seperti manusia. Karena di saat itu terjadi, bukan dunia yang akan meninggalkanmu, tapi kamu sendiri yang berhenti menjadi bagian dari dunia. Dan di sini, logika hati ingin mengingatkanmu, masa depan tidak dimiliki oleh yang paling pintar, tapi oleh mereka yang paling mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan hati. Uang yang bertumbuh bukan disimpan, tapi digerakkan. Sejak kecil kita diajarkan bahwa menabung itu baik, bahwa uang yang disimpan akan membuat hidup lebih aman. Tapi zaman berubah, dan kenyataannya kini berbeda. Uang yang diam perlahan kehilangan nilainya.
Inflasi menggerus tanpa suara. Harga naik setiap tahun, tapi nilai uang tetap di tempat. Apa yang dulu bisa dibeli dengan 1 juta, kini butuh 2 kali lipat. Dan 5 tahun ke depan, angka di rekeningmu mungkin tetap sama, tapi nilainya jauh lebih kecil. Inilah ironi kehidupan modern. Kita diajarkan menyimpan uang untuk masa depan, tapi tidak diajarkan bagaimana membuat uang itu bertumbuh. Uang yang disimpan tidak bekerja, hanya tidur, dan uang yang tidur lama-lama kehilangan tenaga. Orang bijak tidak menimbun uang, mereka menggerakkannya. Mereka tahu bahwa setiap rupiah yang diam akan kalah dengan waktu, tapi setiap rupiah yang digerakkan bisa kembali berlipat. Bukan berarti kamu harus menjadi pengusaha besar atau pemain saham, tidak. Yang dimaksud adalah memahami arus uang, belajar menyalurkan uangmu ke sesuatu yang bisa menciptakan nilai, membeli alat kerja, mendukung ide, membuka usaha kecil, atau bahkan menginvestasikan waktu dan uang untuk belajar hal baru. Karena uang yang paling berharga bukan yang kamu simpan, tapi yang kamu gunakan untuk menambah kemampuanmu. Itulah investasi yang tak pernah hilang nilainya. Masalahnya, banyak orang terlalu takut kehilangan sedikit, hingga akhirnya kehilangan banyak. Takut rugi kecil, tapi akhirnya rugi besar karena tak pernah mencoba. Padahal, dunia ini bukan milik orang kaya, melainkan milik mereka yang tahu bagaimana memutar apa yang mereka punya. Kamu tidak akan pernah benar-benar kaya kalau uangmu hanya duduk diam di rekening, sementara harga-harga terus berjalan di depanmu. Kekayaan sejati datang dari pergerakan, bukan dari penyimpanan. Lihatlah para pengusaha, para pencipta, para inovator. Mereka tidak sekedar punya uang, mereka membuat uang mereka bekerja siang dan malam. Setiap keputusan, setiap ide adalah cara mereka menggerakkan nilai. Sementara itu, kebanyakan orang justru sibuk menahan uang mereka karena takut. Padahal, uang yang takut bergerak akan mati perlahan, seperti air yang diam di genangan. Air yang mengalir tetap jernih, uang yang bergerak tetap hidup. Jadi, jangan lagi berpikir bagaimana menyimpan uang, tapi pikirkan bagaimana menghidupkan uangmu. Gunakan untuk belajar, berbuat, atau membangun sesuatu. Karena pada akhirnya, yang membuatmu bertahan bukan seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu memutarnya. Ingatlah, uang yang tidak bekerja akan hilang, tapi uang yang digunakan dengan arah akan tumbuh bahkan ketika kamu tertidur. Dan logika hati ingin menegaskan ini, bukan besar kecilnya uang yang penting, tapi bagaimana kamu memperlakukan uang itu dengan kesadaran. Uang bukan untuk disembah, tapi untuk digerakkan demi kehidupan yang lebih bermakna. Gaya hidup minimalis dan pengendalian diri. Kekayaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kamu miliki, tapi dari seberapa sedikit yang kamu butuhkan. Kita hidup di zaman di mana keinginan lebih banyak daripada kebutuhan, dan orang-orang berlomba-lomba membeli hal yang tak benar-benar mereka perlukan, demi terlihat sukses di mata orang lain yang juga sedang berpura-pura sukses. Inilah penyakit baru masyarakat modern, haus pengakuan. Kita membeli untuk dilihat bukan karena butuh. Kita bekerja keras bukan untuk kebebasan, tapi untuk membayar gaya hidup yang tidak perlu. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa hidup terasa berat? Kenapa uang selalu habis? Padahal jawabannya sederhana, karena kita terus mengejar hal yang tidak menambah nilai hidup. Gaya hidup minimalis bukan berarti hidup miskin atau menolak kemajuan. Minimalisme adalah seni memilah, membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan dunia. Bayangkan jika kamu hanya membeli sesuatu yang benar-benar kamu perlukan. Jika kamu hanya fokus pada hal-hal yang memberi makna, betapa tenangnya hidupmu, betapa banyak energi yang bisa kamu simpan untuk hal yang lebih besar. Karena sebenarnya, semakin sedikit hal yang kamu miliki, semakin besar ruang untuk bahagia. Dan semakin mampu kamu menahan diri, semakin kamu merasa cukup, bahkan dengan hal yang sederhana.
Lihatlah orang-orang yang jatuh dalam jeratan utang konsumtif. Mereka bukan miskin karena tidak punya penghasilan, tapi karena tidak punya kendali. Keinginan mereka lebih cepat tumbuh daripada logika mereka. Mereka ingin semuanya sekarang, tanpa sabar menunggu hasil kerja jangka panjang. Padahal, pengendalian diri adalah fondasi dari kemakmuran. Orang kaya bukan mereka yang paling banyak menghasilkan, tapi mereka yang paling tahu kapan harus berkata cukup. Ketika kamu bisa menahan keinginan, kamu sedang melatih kekuatan yang tak bisa dibeli, kekuatan menguasai diri, dan kekuatan itu akan menjadi benteng ketika dunia semakin tak menentu. Kita tidak tahu bagaimana ekonomi 5 tahun ke depan, tapi kita tahu satu hal, mereka yang bisa hidup sederhana akan selalu bertahan. Karena mereka tidak bergantung pada kelimpahan, mereka bergantung pada kesadaran. Belajarlah menikmati hal-hal kecil, secangkir kopi di pagi hari, angin sore di beranda, waktu tenang bersama keluarga. Itu semua adalah bentuk kekayaan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Gaya hidup minimalis bukan hanya tentang barang, tetapi juga tentang pikiran. Menjaga agar tidak terlalu banyak keinginan, tidak terlalu banyak membandingkan diri, tidak terlalu banyak mengeluh. Ketika pikiranmu bersih dari kerak ambisi yang berlebihan, kamu akan mulai melihat hidup dengan jernih. Dan dari kejernihan itulah lahir ketenangan, dan dari ketenangan itulah muncul keputusan-keputusan yang bijak. Ingatlah, my lord, uang yang banyak tidak akan pernah cukup jika hatimu kosong. Tapi hati yang penuh kesadaran akan membuat sedikit terasa cukup. Hidup sederhana bukan berarti menyerah pada keadaan. Itu adalah bentuk tertinggi dari kendali. Karena di dunia yang semakin sibuk dan berisik, orang yang bisa berkata, "Aku cukup," adalah orang yang benar-benar kaya. Komunitas, pengetahuan, dan harapan baru. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan sendirian di masa perubahan besar. Dunia yang akan datang bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu beradaptasi dan berbagi. Selama ini, banyak orang miskin menjadi semakin miskin bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka sendirian. Tidak punya jaringan, tidak punya mentor, tidak punya teman untuk belajar bersama. Sementara itu, orang-orang yang bertumbuh, mereka selalu punya komunitas. Mereka saling menguatkan, saling memberi peluang, dan saling berbagi ilmu. Komunitas adalah kekuatan baru di abad ini. Bukan sekedar kumpulan orang, tapi tempat di mana ide kecil bisa menjadi perubahan besar. Ketika kamu berada di antara orang-orang yang terus belajar, kamu juga akan ikut tumbuh, bahkan tanpa sadar. Sebaliknya, jika kamu berada di lingkungan yang terus mengeluh dan menyalahkan keadaan, perlahan kamu akan tenggelam dalam arus yang sama. Maka, pilihlah lingkaranmu dengan bijak. Bergabunglah dengan orang-orang yang berpikir ke depan. Cari mereka yang tidak hanya bicara uang, tapi juga tentang nilai, integritas, dan cara hidup yang lebih bermakna. Pengetahuan hari ini adalah sumber daya paling berharga. Ia lebih kuat daripada modal, lebih tahan dari inflasi, dan bisa membuka pintu yang bahkan uang tidak bisa. Orang yang berilmu tahu bagaimana membaca peluang, bagaimana mengelola risiko, dan bagaimana menciptakan nilai dari hal kecil. 5 tahun ke depan, yang bertahan bukan hanya mereka yang punya uang, tetapi mereka yang tahu bagaimana dunia bekerja. Mereka yang paham arah teknologi, tahu cara membangun keterampilan baru, dan tidak berhenti belajar, bahkan setelah usia menua. Itulah sebabnya, my lord, menabung pengetahuan jauh lebih penting daripada menabung uang. Karena uang bisa habis, tapi ilmu akan terus bertambah nilainya setiap kali kamu membagikannya kepada orang lain. Dan ketika pengetahuan itu mulai dibagikan dalam komunitas, muncullah harapan baru, ekonomi berbasis kebersamaan, di mana orang tidak saling menjatuhkan, tapi saling menopang. Di mana keberhasilan satu orang menjadi inspirasi bagi yang lain, bukan sumber iri hati. Bayangkan,
Jika di setiap kota kecil ada komunitas belajar, tempat orang-orang biasa saling berbagi wawasan tentang keuangan, keterampilan, dan kehidupan. Bayangkan, jika setiap keluarga mendidik anak-anak mereka bukan hanya untuk mencari kerja, tapi untuk menciptakan nilai. Dalam dunia seperti itu, kesenjangan akan mengecil dan peluang akan terbuka lebih luas. Karena sesungguhnya, perubahan besar tidak selalu datang dari kekuasaan, tetapi dari kesadaran bersama. Dari sekumpulan orang kecil yang percaya bahwa hidup mereka bisa lebih baik, asal mereka bersatu dan mau belajar. Dan di sanalah harapan baru lahir. Bukan dari sistem yang menjanjikan, tapi dari jiwa yang sadar. Dari orang-orang yang berhenti menunggu dan mulai bertindak. Mulailah dari hal kecil. Buat kelompok diskusi, berbagi bacaan, belajar bersama teman-teman. Bangun kebiasaan berbagi ilmu tanpa pamrih. Karena setiap kali kamu menolong orang lain memahami sesuatu, kamu juga sedang menolong dirimu sendiri naik satu tingkat lebih tinggi. Ingatlah, dunia yang akan datang bukan hanya milik orang kaya, tetapi mereka yang terhubung, sadar, dan mau terus belajar. Dan ketika komunitas itu tumbuh, harapan tidak lagi angan, tapi kenyataan yang perlahan terbentuk dari tangan kita sendiri. Dunia baru untuk mereka yang siap berubah. Dunia yang akan datang tidak menunggu siapapun. Ia bergerak cepat, kadang tanpa peringatan. Dan mereka yang tidak siap akan terseret, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak berubah ketika dunia mulai berubah. Kita hidup di masa di mana hal-hal lama perlahan kehilangan makna. Pekerjaan yang dulu stabil kini tergantikan mesin, harga-harga naik, nilai uang turun, sementara tuntutan hidup terus bertambah. Namun di balik semua ketidakpastian itu, selalu ada satu ruang kecil yang bisa menyelamatkan kita, ruang kesadaran. Karena selama kita sadar, kita masih bisa memilih arah, kita masih bisa menyesuaikan langkah, dan kita masih bisa memulai sesuatu yang baru. 5 tahun ke depan, dunia tidak hanya akan menguji kekuatan finansial, tapi juga kekuatan mental dan spiritual manusia. Mereka yang sibuk mengejar penampilan luar akan kelelahan, tapi mereka yang fokus membangun isi diri akan menemukan ketenangan, walau hidup sederhana. Perubahan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang dalam bentuk keputusan kecil. Keputusan untuk tidak lagi membuang waktu, untuk berhenti menyalahkan keadaan, untuk mulai belajar lagi, untuk memperbaiki cara berpikir. Kita tidak butuh menjadi orang kaya untuk bertahan. Kita hanya perlu menjadi orang yang berdaya, yang paham arah hidupnya, tahu apa yang ia kendalikan, dan tidak membiarkan dunia menentukan segalanya untuknya. Orang miskin bisa jadi kaya bukan karena keberuntungan, tapi karena perubahan cara berpikir. Mereka berhenti hidup untuk mengesankan orang lain dan mulai hidup untuk memperbaiki diri sendiri. Dan mereka yang bijak tahu, kekayaan terbesar bukanlah harta, melainkan kebebasan dari rasa takut akan kekurangan. Kebebasan untuk merasa cukup, untuk menikmati hidup tanpa harus membandingkan diri, untuk bekerja bukan demi status, tapi demi makna. Mungkin 5 tahun ke depan akan berat bagi sebagian orang, tapi juga bisa menjadi kebangkitan bagi mereka yang siap. Bagi mereka yang melihat peluang di tengah kekacauan, yang memilih beradaptasi bukan menyerah, yang memilih belajar bukan menunggu. Karena dunia baru ini tidak akan berpihak pada mereka yang diam, tapi pada mereka yang terus bergerak dengan kesadaran. Dan pada akhirnya kawan, kita tidak akan diingat karena seberapa banyak yang kita miliki, tapi karena seberapa bijak kita bertahan dan berbagi. Ingatlah, masa depan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disambut dengan kesiapan. Dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan keyakinan bahwa setiap perubahan, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Dunia baru sudah datang. Dan tempat terbaik untuk berdiri adalah di antara mereka yang sadar. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling kaya,
tetapi yang paling mau berubah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandangmu, bantu kami sebarkan kesadaran ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share. Karena di channel Logika Hati, kita tidak hanya belajar tentang dunia, tapi juga tentang cara menjadi manusia yang lebih bijak.